4-1. Get in! It's 4-1. Just break. Here we go. Partai seru terjadi di grup F, tatkala dua tim kaya raya, yakni Newcastle bersua PSG di St. James Park. Ya, laga ini sendiri berlangsung cukup seru, mengingat kedua tim punya gaya main yang hampir mirip. Awalnya banyak yang menyangka kalau Newcastle bakal diobok-obok, tapi seperti biasa, keindahan sepak bola terlalu naif jika diukur secara matematis. Sebab di luar dugaan, The Magpies sukses mencukur habis jagoan Prancis itu dengan skor telak 4-1. Sesuatu yang jelas sangat menyita perhatian, terutama dari sisi Kylian Mbappe. Bahkan tak sedikit loh yang kini mengejek Mbappe dan mengata-ngatai sang kura-kura ninja kena batu usai menolak Madrid. Hal yang sekaligus juga pastinya membuat Mbappe wajib ingat perkataan Sergio Ramos soal jangan pernah menolak Real Madrid. Anggapan grup F sebagai grup neraka sepertinya memang beneran terjadi. Tapi sayangnya saat ini itu tak berlaku untuk PSG. Sebab mereka baru saja kena hajar saat bertandang markas Newcastle dengan skor telak 4-1. Sesuatu yang jelas di luar dugaan. Mengingat PSG sendiri sejatinya sangat difavoritkan, kendati sudah tak diperkuat Messi dan Neymar. Ya, di laga ini, Luis Enrique menurunkan komposisi terbaik yang dimiliki. Pemain-pemain baru seperti Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembele, Manuel Ugarte dimainkan untuk menyongkong Kylian Mbappe yang di laga ini main di posisi nomor 10 dalam skema 4-2-3-1. Sedangkan Eddie Howe seperti biasa turun dengan pakem 4-3-3 dengan nama-nama macam Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Alexander Isak, sampai kembaran Bang Raditya Dika, Miguel Almiron. Ya, secara statistik dan realita, memang Newcastle ini mainnya kalah dominan dari PSG. Hal itu tampak dari ball possession yang cuma 27%. Meski begitu, dari segi peluang, Newcastle lebih unggul, di mana mereka mampu menciptakan 8 shot on target dengan nilai XG mencapai 1,06, berbanding 2 shot on target dari PSG dengan nilai XG cuma 0,90. Ya, dari sini bisa ditebakkan kalau meski PSG unggul dalam possession, tapi sang tuan rumah bermain jauh lebih efektif, sampai akhirnya berhasil menang dengan skor telak 4-1. Sementara itu, kekalahan ini jelas mengundang beragam reaksi, di mana jelas nama Mbappe adalah yang paling disorot. Pasalnya sepanjang laga, Mbappe ini nyaris sama sekali nggak kelihatan. Tercatat sepanjang 90 menit, Mbappe ini cuma bisa melepas 1 shot, itu pun melenceng. Hal itu tak terlepas juga dari pressing luar biasa yang diberikan pemain-pemain Newcastle. Sesuatu yang membuat publik pun kini mendesak Mbappe untuk merenungi lagi keputusannya bertahan di PSG, timbang saat itu pindah ke Madrid. Memang bukan rahasia lagi kalau Madrid dan Mbappe ini punya hubungan maju mundur yang gak tau lagi dramanya. Sesuatu yang membuat Jude Bellingham pun sempat menyampaikan komentarnya yang seolah menyindir Mbappe yang begitu mata duitan. Sebagai permulaan, uang tidak pernah jadi pertimbangan saya. Saya tidak memikirkan uang sama sekali saat Real Madrid datang menawar saya. Saya selalu mengagumi klub ini. Menyaksikan mereka juara Liga Champions. Saya ada di final dan nonton ketika mereka mengalahkan Liverpool. Itu faktor besar lainnya. Saya tidak bisa menolak Real Madrid. Sungguh, klub ini begitu besar dari sisi manapun. Rasanya seperti langkah yang tepat buat karir saya. Tegas Bellingham dilansir dari Marca.
Ya, apa yang dikatakan Bellingham ada benarnya sih. Kalau aja waktu itu Mbappe saat pindah ke Madrid, terutama di musim 2021-2022, maka kini dirinya sudah bisa merasakan nikmatnya jadi juara UCL dan berpeluang besar meraih Ballon d'Or. Tapi ya mau gimana lagi, semua sudah terjadi dan harusnya memang Mbappe ini dengeri juga apa kata Sergio Ramos yang mengatakan jangan pernah menolak tawaran Real Madrid atau kamu akan menyesal. Nasihat saya ke pemain manapun adalah jangan menolak kesempatan bermain untuk Real Madrid. Ini klub spesial yang tahu bagaimana jadi juara, ujar Ramos dilansir dari The Mirror. Ya, apapun itu, dengan kemenangan ini membuat Newcastle ada di pucuk klasemen sementara grup F dengan koleksi 4 poin usai di pertandingan lain. Milan hanya main imbang lawan Dortmund. Tentu peluang untuk lolos ke babak gugur sangatlah terbuka, meski segala hal masih bisa terjadi sebab di Liga Champions tak ada satupun pertandingan yang bisa dibilang mudah. Oleh karena itu, menarik ditunggu nih gimana perjuangan Newcastle di Liga Champions musim ini.